Terima kasih Bapak Sugeng Waluyo yang telah berkenan menyampaikan suatu seminar yang judulnya aja saya nggak mudeng ya. Ya karena aduh sudah enzim, ada bionya, terus ada apa sampah dapur, pokoknya ada. Pokoknya makanya tolong Pak Sugeng Waluyo, Anda pertama jelaskan dulu. Apa sih ini kita mau ngomong apa ini sebetulnya ya? Yang pertama saya mau tahu dulu, enzim itu apa sih sebetulnya, Pak Sugeng? Baik ya. Jadi enzim itu sebetulnya suatu bahan biologi yang terbuat dari protein, tersusun atas protein. Dia berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia, biokimia di dalam makhluk hidup ya. Tapi dia sendiri tidak ikut bereaksi. Kalau Nah, gitu, setelah dia oke. itu ya. Jadi begitu dia selesai reaksi, itu hasil reaksinya dilepas sama dia, terus dia siap bereaksi dengan bahan lainnya lagi gitu. Terus begitu terus sampai bisa beberapa kali. Jadi sangat efisien itu. Atau kata lain sangat rakus gitu ya. Tergantung Pak. Kalau kita lihat dari sisi manusia itu malah sangat berguna gitu. Oh, jadi kata berguna ini kan juga kalau nggak salah kan virus itu katanya juga protein. Ya, ya. Nah, apa hubungannya enzim dengan virus? Tapi ini pada saat pandemi ini kita memang sedang menggalakkan penyemprotan ekoenzim tadi itu ke lingkungan yang kita baru duga bahwa itu nanti bisa tidak aktifkan virus corona ini, karena sebetulnya kan dia itu kan protein kemudian dibalut selaput lemak ya, lemak gitu. Nah itu ekoenzim ini kan punya dua enzim yang sangat bermanfaat untuk menyerang ini tadi. Pertama lipase. Jadi enzim lipase ini diharapkan nanti akan merusak struktur lipid yang ada di sekitar virus itu sehingga menjadi hancur. Nah, setelah itu hancur kemudian masuk enzim satu lagi yaitu enzim protease yang akan menyerang protein dan merusak proteinnya itu. Tapi sekali lagi ini masih hipotesa yang kita sendiri baru adakan penelitian di lab apakah betul-betul bisa berfungsi seperti itu. Tapi yang terang sekarang ini memang sudah diketemukan sejenis bakteri yaitu protista ya. Protis itu memang dia mampu memakan virus. Nah, biasanya kan bakteri yang dimakan virus, diinfeksi oleh virus. Nah, ini sekarang ada satu jenis bakteri malah memakan virus. Jadi kemungkinan nanti masih open problem ini Pak ya. Jadi bagi peneliti-peneliti kita nanti kemungkinan bisa menemukan penelitian seperti itu yang bahwa nanti ekoenzim ini ternyata bisa menonaktifkan virus. Saya tidak bilang membunuh virus karena sebetulnya virus ini bukan makhluk hidup ya. Jadi Bapak tidak mengakui virus sebagai makhluk hidup ya? Tidak, bukan sebagai makhluk hidup. Makanya kita sebutnya menonaktifkan, bukan membunuh. Itu Pak. Ya. Nah, kalau itu bedanya virus sama batu apa? Kalau kita diserang kena batu langsung benjol Pak. Tapi kalau kena virus nggak ketahuan. Tahu-tahu nanti batuk pilek gitu. Wah, Anda ini memang pinter jawabnya ya. Saya pikir Anda mati kutu, ternyata enggak. Ya, nah sekarang dari tadi Anda menyebut berapa kali lipid. Ya. Lipid itu lemak kan? Lemak betul ya. Jadi artinya saya gitu nggak masalah kan, banyak lemak ini kan nggak apa-apa kan ya Pak ya? Enggak apa-apa, buktinya masih tetap sehat. Ya kan sementara, sehat. Nanti ya mati juga. Ya semua akan meninggal juga kan. Nah, sebetulnya, nah ini sekarang kita sementara tinggalkan dulu enzim itu. Nah, baik.
enzim itu ada lemaknya juga enggak? Protein, Pak. Nah, Protein. apa hubungannya protein dengan lemak? Nah, Sama-sama bahan kimia sebetulnya, tapi sifatnya berbeda. Sifatnya berbeda. bedanya apa? Ya, yang terang kan lemak kan nggak bisa larut air. Itulah. Ya, kalau sebagai kita sumber energi urut-urutannya itu lemak dulu, kemudian karbohidrat, baru kemudian protein. Jadi per gramnya kalau misalnya 1 gram lemak itu bisa menghasilkan 9 kalori, tapi kalau karbohidrat cuma 6 atau berapa gitu, kalau protein cuma 3 kalorinya, kalau dilihat dari kalorinya. Anda kok bisa pinter kayak gitu tuh, dapatnya dari mana itu ilmunya itu? Bisa tahu kalau urutannya dari kemudian lemak dulu, kemudian karbohidrat, baru protein. Belajar di mana sih itu, Bang? Ya itu sih nggak harus pinter untuk bisa tahu itu, Pak. Oh, jadi Anda mau bilang saya yang goblok itu kan? Iya. Sorry. Oke. Ya baik Pak. Tapi saya senang sekali melihat cara Anda menjelaskannya itu betul-betul Anda itu kelihatan sekali Anda itu suka ya. Anda terdapat apa yang Anda sekarang sedang teliti dan lakukan ini memang itu kalau bahasa Jawanya passionnya Anda ya gitu. Iya, saya senang sekali, Pak. Jadi sebetulnya semasa begitu pandemi ini, kita ada suatu komunitas ekoenzim, Pak. Ya, kita bergerak dari situ. Ada komunitasnya? Ada komunitasnya, Pak. Nah, di seluruh Indonesia cukup besar juga, jumlahnya banyak. Banyak sekali. Mungkin bisa puluhan ribu mungkin ya. Loh, kok bisa? Nah, ini makanya kok itu bisa gitu. Jadi ini mula-mula ekoenzim ini saya ceritain sebentar, Pak ya. Jadi ekoenzim ini dibuat dari sampah yang berupa kulit buah. Jadi kita makan buahnya, kulitnya kita jadiin substrat itu, kulit buah sama kulit sisa-sisa sayur. Itu dengan komposisi tertentu kita campurkan dengan molase atau gula ya, dengan air, kemudian kita fermentasi selama 3 bulan, Pak. Jadi setelah hasil fermentasi itu kita peroleh beberapa yang kita sebut enzim itu, sebetulnya komposisinya sangat kompleks di situ. Jadi ada asam-asamnya, ada probiotiknya, jadi bakteri-bakterinya ada, yeast juga ada ya. Terus ada senyawa-senyawa yang berasal dari kulit-kulit buah dan sayur tadi itu. Nah, kita concern pertamanya adalah bagaimana mengurangi sampah dapur, Pak. Jadi ternyata kita ini di Indonesia ini produksi sampah itu 60 juta ton. Itu, Pak. 60 juta ton per tahun. Oke. Kita bayangkan itu. Di antara 64 juta ton itu, 32% berasal dari rumah tangga, dari dapur kita. Itu. Nah, dari dapur kita itu 30%-nya itu berasal dari sisa-sisa makanan, Pak. Jadi luar biasa sebetulnya. Nah, atas dasar itu kemudian kita membentuk komunitas ini bagaimana mengurangi sampah ini. Bagaimana juga ini kita mesti sadar ya bahwa tugas kalau kita serahkan ke pemerintah untuk ngurusin sampah kita ya sampai bertahun-tahun kita nggak selesai-selesai kan. Sampai Bantar Gebang tadinya kan di Cempaka Putih itu, Pak, tahun 80-an itu. Waktu masih sepi di Cempaka Putih ditumpuk di situ yang sekarang jadi mall apa itu. Itu kemudian makin ke pinggir ke Bantar Gebang penuh juga. Jadi kelihatannya kita tidak bisa mengandalkan menyerahkan hal ini kepada pemerintah semata-mata. Jadi harus
kita ambil inisiatif juga untuk ikut membantu pemerintah untuk Makanya mengurangi ada sampah di itu. belakang Anda ada tulisan Yayasan Upakara Persada Ya, Nusantara. ya. Nah, itu tadi dari teman-teman penggerak ekoenzim ini ada sesuatu yang rada unik, Pak. Kan kita ini tadi saya jelaskan bahwa SOP-nya itu harus dibuat dari molase, salah satu bahannya itu. Nah, bagi teman-teman yang rada belajar dikit tentang fermentasi, itu agak aneh kenapa kok kita diharuskan menggunakan molase. Padahal sebetulnya secara prinsip semua yang mengandung sukrosa atau gula itu bisa dipakai sebagai bahan itu. Nah, ini kita melakukan diskusi dengan beberapa teman-teman yang rada kritis ya, punya critical thinking gitulah. Kita merasa tidak puas tuh dengan itu. Timbul keributan nih, Pak. Timbul keributan sampai akhirnya bahkan kita tidak boleh ada yang melarang kita menggunakan kata ekoenzim kalau mau ngotot mau pakai gula pasir, jadi kita memperbolehkan pakai gula pasir, Pak. Karena struktur kimianya sebetulnya kan sama. Jadi sukrosa ya, kemudian jadi glukosa, bla 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 gitu. Jadi fermentasi itu tadi. Sebetulnya kenapa menurut kok kami, nggak boleh? Kenapa kok dogmanya dipaksakan molase itu kenapa? Nah, itu dia. Kita juga kalau alasannya itu logis, kan kami bisa menerima, Pak. Jadi misalnya saja alasan logis itu misalnya, oke, molase itu kan limbah pabrik tebu. Jadi kita manfaatkan dia sebagai limbah, kita olah. Itu kita setuju. Tapi mereka alasannya kan pokoknya nggak boleh pakai gula pasir, karena gula pasir itu mengandung bahan kimia. Nah, bahan kimia itu apa kan gitu kan? Bahan kimia itu apa? Bahan kimianya, wong itu sama-sama mengandung sukrosa kok. Oke, itu putih, jadi pakai pemutih gitu kan? Nah, makanya tapi kan Bapak belum jelaskan kenapa kok mereka ngotot nggak boleh. Nah itu saya yang nggak tahu, cuma alasan-alasan itu dikemukakan ke beberapa grup WA bahwa itu tadi karena gula putih nggak pakai gula putih karena gula putih mengandung bahan kimia. Kemudian kita debat lagi, itu apa strukturnya sama gitu kan? Dia protes lagi karena gula pasir mengandung pemutih. Nah, pemutih ini memang dia putih kan, tapi sebetulnya di proses pembuatannya itu molase itu kan lewat tahap pemutihan juga, Pak. Lewat tahap pemutihan, ada karbonatasi, ada substitusi lah gitulah ya. Apa karena ada yang bikin molase itu, ada industrinya? Ya memang ada. Makanya kan itu limbah pabrik gula, Pak. Makanya. Ya sudahlah. Kan itu sama aja seperti kenapa kok mesin listrik di Indonesia nggak bisa berkembang. Lah karena nanti kan nggak pakai bensin gitu loh. Ya, itulah nggak tahu lah. Jadi kemudian akhirnya beberapa teman ini, kita bagaimana kalau kita membentuk suatu yayasan saja, tapi ruang lingkupnya kita perluas. Jadi jangan hanya membuat ekoenzim, tapi lingkungan secara umum. Itu Pak. Nah, bahwa kita juga sadar bahwa bagaimana orang itu bisa memikirkan lingkungan kalau ekonominya tidak mapan. Jadi kita juga bergerak ke situ juga, Pak. Kita memberi pelatihan dan kita juga memberi pelatihan beberapa teknologi tepat guna ke masyarakat. Misalnya tentunya yang bergerak di lingkungan ya, misalnya membuat sabun-sabun yang ramah lingkungan, sabun mandi, sabun cuci. Ya. Terus kita juga membuat suatu WA group yang kita sebut Upakara Niaga, Pak. Jadi anggotanya ini bisa jual beli di situ. Untuk free. Gratis itu. Jadi bikin kartel sendiri ya. Enggak, tapi ini kan gratis, kita hanya semacam menolong dari dan untuk anggota gitulah. Kartel gratisan kan. Gitu. Ngerusak pasar pokoknya kan gitu.
merusak kapitalis. Ya, itu dia. Coba. Ya, akhirnya keluar kan dari situ. Ya pokoknya Bukan sih, bukan itu sebetulnya tema kita. Ya, tujuan kita adalah bagaimana kita memberdayakan masyarakat kita ini. Kita kasih fasilitas juga. Kamu bisa jualan di sini nih. Oke. Yes. Tapi begini. Sekarang pertanyaan saya. Banyak yang musuhin nggak Yayasan Upakara Persada Nusantara? Banyak yang musuhin nggak? Mungkin ada, Pak. Kan kita tidak mungkin lah mau membuat semua orang suka dengan kita kan. Ya. Jadi ada, tapi ya kita sejauh kita baik tujuannya ya kita jalan terus saja. Oke, nah pertanyaan saya itu kan mengenai masyarakatnya. Ya. Pemerintah bagaimana? Nah, ini di sini kita ini ada saya lihat ada Pak Arifin, ada Bu Susen. Nah, ini beliau ini tokoh-tokoh nih, Pak. Oke, monggo. Ya. Monggo, monggo. Pak Arifin ini aktif di PMI, Pak. Pejabat di PMI kita. Oh, ya. Dengan Pak Yusuf Kala dong. Kita ini sedang tadi itu yang saya pada awal saya kemukakan bahwa kita sedang berusaha untuk menyemprot lingkungan dengan ekoenzim dengan harapan supaya mengurangi aktivitas dari virusnya itu, Pak. Oke, monggo Pak Arifin. Mana ya Pak Arifin ya? Pak Arifin. Coba. Ada tolong dibantu Pak Arifin. Pak Arifin. Tadi saya lihat ada Pak Arifin kok, apa jangan-jangan mental ya? atau Bu Susen mungkin? Oke, Bu Susen. Nah, Bu Susen ini senior saya ini. Monggo. Beliau dulu ngajar di Unpad, terus pensiun dini, terus ngurusin lingkungan nih, Pak. Nah, monggo. Silakan Bu Susen. Monggo Bu Susen. Bu Susen. Itu di unmute. Itu Bu Susen. Silakan, Bu. Apa ya pertanyaannya ya? Begini Bu Susen. Tolong Ibu Susen ceritakan kita tadi pertanyaan kita yang terakhir itu bagaimana sikap pemerintah terhadap yayasan ini yang namanya panjang sampai saya nggak hafal itu tadi. Yayasan Mohon maaf saya belum masuk betul ke Yayasan Upakara. Jadi saya tidak tahu reaksi pemerintah kepada yayasan ini, Pak. Kayaknya tidak tepat menanyakan pada saya. Nah, Pak Sugeng pendirinya. Kalau gitu begini. Kalau ekoenzimnya, begitu, Pak. Ekoenzimnya mungkin. Ya. Oke. Ya. Kalau saya diminta menjelaskan kenapa virus bisa tunduk dari mikroba anaerob dari ekoenzim, mungkin saya bisa menjawab dari sudut ilmu lingkungan hidup. Silakan. Jadi bukan dari kimia, tapi dari sudut ilmu lingkungan hidup. Silakan. Begini, di dalam lingkungan hidup itu sebetulnya ada teori keseimbangan. Oke. Nah, di mana dunia ini sekarang ini alam mikroba-mikroba yang hidup, seharusnya kan kita itu walaupun mikroba-mikroba itu tidak kelihatan, tidak kasat mata, tetapi manusia sebetulnya bergantung pada mikroba-mikroba itu. Setuju. Nah, kota-kota besar sejak zaman revolusi industri barangkali ya mulainya, di mana gas CO2, polutan-polutan dihasilkan, ternyata tidak mendukung keseimbangan alam. Itu mulanya. Malah merusak. Nah, lalu teori yang kedua adalah di dalam dunia ini semua makhluk yang hidup di dunia ada yang namanya kingdom ya, plant kingdom, segala macam lah. Sebetulnya kerajaan besar dari makhluk hidup
itu ada yang namanya rantai makanan, Pak. Oke, Ya. oke, setuju. Jadi makhluk hidup yang tatanannya lebih tinggi biasanya makan yang lebih rendah. Oke, Nah, di dalam jadi mikroba anaerob dari ekoenzim itu kan isinya yang ada energi, ada alkohol sedikit, alkoholnya tidak banyak, sedikit. Kemudian ada mikrobanya, ada enzimnya. Itu terutama mikroba dan enzimnya ini yang punya peran besar. Itu mikrobanya itu lebih tinggi, Pak, daripada virus. oh, Karena begini, mikroba ini masih punya sel, Pak. Oh, Walaupun tidak punya inti sel. iya. Tetapi sudah sejak zaman miliaran tahun itu mikroba anaerob ada. Nah, virus itu tadi Pak Sugeng tidak mengakui sebagai makhluk. Karena sebetulnya virus itu tidak punya sel. Makanya hidupnya selalu mendompleng, parasit. Parasit dengan makhluk hidup. Oke. Makanya ada yang sakit segala. Nah, di alam yang lingkungannya normal, makanya barusan ini saya angkat topi karena presiden kita Pak Jokowi menghargai daerah Baduy. Baduy itu sama sekali tidak terganggu dengan COVID. Oleh sebab itu beliau menghargai dan mau pakai baju Baduy ketika Hari Kemerdekaan. Oke. Mengapa? Karena di sana alam yang masih seimbang itu masih yang lebih tatanannya lebih tinggi memakan virus yang lebih rendah. Nah, sekarang apa hubungannya dengan penyemprotan ekoenzim? Sebetulnya seperti di usus kita maupun di atmosfer bumi, hampir sama pendekatannya. Cuma kalau di usus kita itu kalau orang kena infeksi, ada mikroba jahat, ada mikroba baik, ada mikroba netral. Sama di atmosfer kita juga. Nah, itu yang paling banyak sebetulnya netral, Pak. Tapi dia oportunis. Oportunis. Jadi ngikut mana yang banyak, Pak. Mana yang menang. Ya, jadi kalau misalnya sekarang misalnya di Wuhan atau di Secapa sedang banyak sekali zona merah katanya. Nah, mikroba yang jahat ini pasti banyak sekali. Yang netral ikut-ikutan sama yang jahat. Akibatnya makin banyak. Nah, barisan ekoenzim dengan mikroba anaerobnya disemburkan banyak sekali. Nah, otomatis nih, wah, sekarang lebih banyak nih mikroba yang baik ya. Yang netral ini ikut ke yang baik, Pak. Jadi kita menang. Jadi zona itu ganti tidak jadi merah, jadi hijau. Nah, salah satunya itu kira-kira begitu, Pak. Bagus sekali, Ibu. Tapi itu masih baru hipotesa kita, Pak. Hipotesis. Ya, semua hipotesis, tetapi saya punya Indonesia punya pembuktian di Baduy. Dia tidak terkena COVID. Ya, saya yakin yang seimbang ini masih harapan. Kita harapkan seperti itulah nanti. Tapi saya kira hipotesa yang tadi Ibu utarakan didukung oleh Pak Sugeng itu, menurut saya itu hipotesa yang baik, itu bukan hipotesa yang jahat itu. Karena ada juga hipotesa yang jahat kan. Dan ternyata Bu, memang ternyata banyak daerah-daerah, kebetulan staf saya tinggalnya itu di ujung timur Pulau Sumbawa. Itu di sana nggak ada, Bu. Mereka COVID, tuh nggak ngerti COVID itu apa, nggak ngerti mereka. Iya, betul. Ya, Kampung Naga juga tidak. Betul. Dan di mana masyarakat yang tidak tersentuh
oleh peradaban yang disebut modern itu, mereka itu rata-rata nggak masalah semua. Bahkan Bro, kalau bicara secara lebih makro, kawasan Oseania itu paling sedikit. Fiji, New Caledonia, Nomea dan lain itu mereka paling sedikit. Bahkan nihil di sana anunya. Oke. Ya. Terima kasih Ibu, terima kasih sekali atas masukan itu. Nah, Pak Arifin sudah ada? Hah, Pak Arifin ada? Nah, ini juga ada ini sahabat saya nih, Profesor Budi Nurani dari Unpad. Budi Nurani, ya silakan. Ya. Mari, Profesor Budi Nurani. Ada Dokter Dian juga. Iya, monggo, silakan. Profesor Budi Nurani, silakan. Mari, silakan Bu Budi. Apa kabar Bu Budi? Kabar, alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Jaya? Iya. Tadi ya. Ya Pak, ini kami mengikuti, ini baru selesai acara juga di ITB. Jadi saya awam nih Pak Sugeng kalau dalam ekoenzim ya. Iya, mestinya Profesor Ratu ya. Iya, ada dari Unpad itu ya. Jadi kalau mungkin ya kalau tadi itu ya dari Bu Susen ya tentang Baduynya aja saya lihat dari budayanya ya Bu. Oke, Bu silakan. Ya, jadi mungkin kalau saya melihat kan di daerah seperti Baduy itu walaupun belum meneliti secara langsung gitu ya, tetapi banyak membaca katakanlah memang kan mereka memiliki kearifan lokal tersendiri ya untuk melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari sehingga mungkin ya katakanlah tadi COVID-nya tidak sampai gitu ya Bu Susen ya ke sana ya karena memang mereka mungkin selama ini tadi ya Bu segala sesuatunya sudah belajar dari alam dan melakukan secara mandiri begitu kan tidak ada ketergantungan ya misalnya Baduy dalam Baduy luar dari pakaian dan sebagainya sehingga pada saat hari kemerdekaan kemarin betul Pak Presiden menggunakan baju itu gitu ya penghargaan juga mungkin pada masyarakat jadi tapi saya ini menyimak ikut yang Pak Sugeng tertarik juga karena memang kan yang namanya sampah mungkin pengalaman sehari-hari sebagai ibu rumah tangga itu kita seringkali sulit begini ya misalnya dari rumah sudah dipilah gitu ya sampah kertas organik anorganik gitu tapi kan kalau masuk ke petugas gitu yang mengumpulkan nanti digabung lagi jadi sepertinya tidak ada hasil dari awal itu sudah mencoba misalnya melakukan dari tingkat yang paling bawah ya rumah tangga gitu tapi kalau misalnya nanti lama-lama kan dikumpulkan lagi sampai TPA tuh campur lagi jadinya ya sehingga mengerikan sekali kan pernah terjadi yang gunungan sampah longsor dan sebagainya itu jadi mungkin apa yang disampaikan Pak Sugeng menarik ya kalau secara prinsip bagi ibu gitu ya apa sih yang bisa dilakukan untuk minimal mengolah sampah secara mandiri gitu sehingga tidak memberikan suatu polusi begitu ya sehingga mendapatkan apakah jadi kompos misalnya atau misalnya jadi hal-hal yang lain dari sampah yang ada. Terima kasih mungkin itu Pak Jaya. Ya. Terima kasih Bu Nurani. Sampai dalam lain kesempatan lagi. Pokoknya saya masih menunggu matematika Nusantara. Oke, kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng. Silakan Pak. Gimana? Pak Arifin ada sudah belum? Oke, lanjut. Tolong Pak Sugeng kembali lagi ke sekarang ke sampah itu sendiri. Anda apakan sampah itu diapakan, Kang? Nah itu tadi kita fermentasi kan, fermentasi kemudian menjadi kita sebut larutan ekoenzim. Jadi itu terdiri dari beberapa asam organik, ada asam asetat, asam laktat, asam sitrat, gitu macam-macam. Terus dia juga ada bahan-bahan kimia yang berasal dari kulit-kulit buah yang namanya fitokimia. Kita sebutnya fitokimia itu sangat bagus untuk antioksidan, untuk antibakteri gitu. Terus ada juga probiotik dalam bentuk bakteri-bakteri dan mikroorganisme lainnya. Kemudian ada juga enzim-enzim. Nah itu kita yang kemarin tadi diceritakan Bu Susan kita coba semprotkan ke lingkungan. Sudah kira-kira dari bulan Juli ya kita semprotkan. Ini ya kelihatannya sih tren COVID turun ya, tapi apakah
mutlak benar karena itu atau tidak ya kita masih analisis lagi, karena yang terang sih memang kebijakan pemerintah untuk PPKM itu juga bagus, terus pakai masker dan sebagainya itu juga bagus, atau ini mungkin suatu kombinasi yang bagus ya, setelah PPKM pakai masker dan sebagainya terus ditambah disemprot dengan ekoenzim. Nah, PMI sendiri ini sangat tertarik dengan larutan ini, Pak, karena kemarin tuh waktu dia pakai disinfektan itu kan banyak keluhan, diprotes sama masyarakat. Ini kan efek sampingnya bagaimana. Terus peralatan mereka juga menjadi korosif. Belum harganya mahal. Nah, kalau ini kita pakai ekoenzim ini gratis. Jadi ini sumbangan dari warga komunitas ini. Memang kita tidak perjualbelikan itu. Kemudian ke lingkungan juga masyarakat bisa menerimanya. Karena dari bulan Juli kita sudah spray itu ternyata belum ada keluhan itu. Nah, jadi itu lebih ini ya. Nah, terus sekarang ini soal sampah ini ada satu lagi kita yang sangat menarik lagi adalah tentang masker. Masker bekas. Ya. Oh iya. Ya, itu jumlahnya luar biasa, Pak. Iya. Sampai ada yang dimakan burung, dimakan ikan, gitu kan. Nah, kalau masuk ke laut itu nanti kan jadi mikroplastik itu. Iya. Mikroplastik dimakan ikan, terus kita makan ikannya, ya udah mata rantai makanan itu tadi. Iya. Jadi kita kena. Nah, kita sekarang punya program untuk memproses masker yang non-infectious, Pak. Oh. Ya, non-infectious untuk kita rubah menjadi bahan plastik, karena sebetulnya itu bahannya adalah plastik, Pak. Jadi makanya tadi bisa menjadi mikroplastik itu karena memang sebetulnya dia plastik. Jadi kita olah lagi, kita balikkan menjadi bentuk plastik, kita mau olah sebagai pot kecil itu. Nah, kita sekarang baru sedang mencari partner industri yang bersedia untuk mengolah itu menjadi biji plastik atau peret plastik itu. Ya. Karena itu jumlahnya cukup luar biasa, Pak. Ya. Di China sendiri penduduknya kan 1,4 M ya. Itu produksi masker ini membuang masker 700 juta pieces per hari loh, Pak. Oh iya. Per hari. Apalagi ini sekarang ada kebijakan kita harus pakai 2 masker kan. Itu luar biasa itu. Jadi kalau kita, jadi dugaan kami sih di Indonesia bisa 100 juta pieces per hari itu. Kalau kita lihat angka dari Cina 700 juta itu, jadi kira-kira kita bisa 100 jutaan. Jadi kita sangat concern masalah ini juga. Jadi kita mau proses menjadi plastik sehingga memperpanjang usianya. Sebetulnya kami kemarin itu dibantu dengan LIPI, Pak, untuk kerjasama ini. Jadi mereka melakukan risetnya. Kita bantu suplai masker bekasnya. Mereka yang riset. Nah, sekarang ini dalam proses alih teknologi. Kita mencari partner industri yang bersedia untuk mengolahnya, yang nanti akan dilatih oleh LIPI gitu. Oke. Teknologinya, ya. Bagus sekali, Pak. Nah, ya. Kalau boleh saya tanya, karena dari tadi saya melihat tulisan di belakang, upakara itu artinya apa, Pak? Upakara Persada itu menjaga bumi, Pak. Oh. Menjaga bumi Nusantara. Okay. Ya, sebetulnya sih kita tidak hanya Nusantara, nantinya sih tetap kalau memang lebih besar kita seluruh bumi lah gitu lah. Nah, pertanyaan ini saya. Ini Sanskerta, Pak. Makanya, ya pasti. Nah, begini, pertanyaan saya, negara lain manakah yang punya gagasan dan semangat yang sama dengan Yayasan Upakara Persada Nusantara? Negara mana? Sekarang ini ada sekelompok remaja, Pak. Namanya Southeast Asian Youth Center atau apa gitulah. Ya. Mereka meminta kami untuk menjadi narasumber karena tertarik dengan program pengumpulan masker kita ini. Gitu. Jadi nanti kita tanggal 2 Oktober kita diminta sebagai narasumber di forum internasional karena itu nanti disebarkan secara internasional. Tapi khusus untuk remaja, Pak. Jadi Pak Jayapran nanti nggak boleh ikut. Waduh.
Waduh, Nggak boleh. celaka. Aduh. Ini Aduh. kita memang mau mendidik remaja Ya mulai dari pokoknya, awal, mulai mencintai ya lingkungan. pokoknya saya sudah Ya. dianggap sudah kadaluarsa, nggih. Oke, nggak apa-apa. Anunya, jadi artinya Bapak, Ya, kalau boleh saya simpulkan, ya, Pak. berarti apa yang Anda lakukan ini merupakan yang perdana di planet bumi ini. Ah, enggak lah. Saya enggak berani. Saya Ya terus jangan terang sih. bilang cuma enggak. Kalau memang Ya. enggak, mana yang lain tuh. Kalau ekoenzimnya sendiri kan ditemukan oleh Dr. Osukon dari Thailand, Pak. Ekoenzimnya sendiri. Ya ekosistem, tapi Ya. maksudnya dikaitkan dengan ini, dengan Kalau masalah. lingkungan ini secara umum sih saya nggak berani klaim bahwa kita yang pertama ya, tapi ya kita pokoknya kita tidak membutuhkan pengakuan seperti itu. Duh, kalau Pokoknya kalau kita saya bekerja. butuh Pak, Ya. karena Muri itu kan selalu nyari yang pertama itu. Nah itu dia. Nggak Nah, itu begini silakan. Pak, tujuan saya bukan apa, ini untuk menjadi teladan Pak. Jadi supaya Iya. seluruh dunia itu berpaling ke Yayasan Upakara Persada Nusantara. Wow. Begitu Ya. dong, anunya. Iya. Ya itu dia. Nah tapi betul-betul Pak, saya betul-betul kagum ya. Atas apa semangat Anda itu betul-betul Anda itu sudah bukan ilmuwan lagi, Bapak sudah budayawan. Wah. Ya. Sudah budaya, Bapak sudah bicara sekarang bukan makin terbatas enzim, tetapi sudah bicara tentang kelestarian kehidupan di planet bumi ini. Ya, terima kasih. Ya, teman Anda itu siapa yang dulu bikin film atau yang mau jadi presiden, Al Gore. Oh ya, bagus itu. Nah iya, dengan kodoknya itu toh Pak. Yes, Bu. Dengan kodoknya itu. Ya pokoknya Anda dengan tadi. Oh ya, pertanyaan saya. Tadi kan Ya. Anda menyebutkan itu kan semua campuran itu macam-macam. Nah, ya. Peran jamur di situ ada nggak? Ada Pak. Nah, ada. Nah ini kalau pada saat kita fermentasi itu, kalau ada oksigen, sisa-sisa oksigen yang ada di situ, itu ada jamur yang bisa tumbuh, Pak. Nah, jamurnya itu katanya namanya Pithera. Nah, itu kalau dioleskan ke muka, Pak, kinclong semua, Pak. Waduh. Wah, iya. Itu Bu Susen pakai itu. Oh, Bu Susen pakai. Makanya jadi kinclong gitu. Bagus. Jadi ya Bapak juga harus ingat bahwa bahan untuk penisilin betul. itu kan jamur, Pak. Ya. Makanya saya yakin di situ pasti ada itu peran jamur di situ, ya. Karena memang begini ya, Pak. Menurut saya itu yang Maha Kuasa itu sudah menghadirkan semua itu semua. Tinggal manusia aja yang belum tahu. Nah kebetulan Anda ditakdirkan untuk mengetahui anugerah sampah dapur itu tadi. Iya. Ya sudah, saya jangan dibantah lah. Kalau saya kan biasa sama dengan istri Anda, Bu Dokter Kiki kan kalau debat kan kalau saya keteteran ya saya bilang saya lebih tua, jangan dibantah. Enggak, karena saya betul-betul menghormati dan menghargai apa yang Anda lakukan. Tentu saja maaf sekali acara ini waktunya dan terbatas sekali ya, tapi minimal saya bangga dan merasa terhormat bisa mengetahui perjuangan Anda. Dari dulu saya itu tidak mudeng. Apa sih ini? Wong saya ekosistem masih pusing kalau ada tapi ternyata apa yang Anda sedang perjuangkan ini mulia sekali. Terima kasih. Ya mulia sekali. Cuma memang tadi itu saya tidak bicara tidak bicara omong kosong. Saya itu dulu kan juga pada tahun 90-an sudah pernah
mau berjuang menerapkan energi pembangkit tenaga surya. Oh, ya. Makanya kan tadi saya tanya, Bapak dimusuhin nggak? Karena saya dimusuhin, Pak. Loh, Tapi sekarang sudah enggak kok, Pak. Saya Sekarang itu, energi surya sudah boleh mulai, ya kan pemerintah sudah sekarang mulai itu sadar. tahun 90, Pak. Iya, 90 memang iya. Itu saya Iya. dimusuhin, Pak. Dapat surat kaleng. Diancam mau dibunuh. Mau dibunuh. Lu Cina gundul segala macam-macam. Begitu. Karena ada yang merasa terancam, Pak. Nah, Ya. ini kan teman-teman saya di Nusa Tenggara Timur itu kan berhasil menggratiskan PCR. Itu juga dimusuhin, Pak. Oh, ya. Nah, Bapak makanya saya kan tanya, apa Bapak nggak ada yang musuhin, tapi kan Bapak nggak mau ngaku. Karena Bapak kan artinya terlalu baik gitu. Enggak, saya sih beruntung saya nggak dimusuhin sampai seperti itu, Pak. Musuhnya nggak sampai seperti itu. Kan sekarang justru PMI mendukung kita. Wah, ini. Kalau PMI, saya kebetulan kan dekat dengan sekjennya dan Pak Yusuf Kalla tentu juga. Oh ya Pak Yusuf Kalla, ya. Ya Pak Sudirman Said. Yang aktif Pak Sumarmo, Pak. Oh ya Pak Sumarmo juga. Pak Sumarmo ya aktif sekali itu beliau ya. Itu saya tahu itu orang-orang baik semua, Pak. Itu nggak bakal musuhi Anda. Ya yang musuh Anda itu nanti yang pengolah sampah itu apa tadi yang namanya apa tadi Molalo apa tadi Pak namanya zatnya itu apa Molalo apa tadi molase. Iya. Nah itu kan karena Bapak bilang ini kan bisa pakai pakai gula kan. Nah, mereka lah kalau kamu pakai gula, enggak produk saya siapa yang pakai? Nah gitu dong. Oke, Pak Sugeng yang saya hormati, ya waktu membatasi kita. Saya jelas belum bertanya tentang apa yang sebetulnya yang perlu ditanyakan, karena saya kan nggak ngerti apa-apa di sini. Nah, tolong Pak Sugeng sekarang sebagai penutup, Pak Sugeng beritahu kita. Apa lagi yang kita perlu tahu mengenai perjuangan ekoenzim Anda ini? Silakan. Ya, baik. Jadi tujuan utama kita adalah bagaimana mengurangi sampah. Seperti tadi saya bilang kan, untuk kita produksi di Indonesia ini 64 juta ton per tahun. Di mana sekitar sepertiga itu berasal dari rumah tangga. Artinya kita sebagai anggota masyarakat punya kewajiban moral untuk mengurangi 30% kan luar biasa itu, Pak. Ya, jadi kemudian kita olah menjadi ekoenzim, terus kemudian masker bekas juga kita olah juga. Jadi di samping itu kita juga terus mengkampanyekan bagaimana masyarakat untuk memakai teknologi yang ramah lingkungan, seperti di Baduy itulah kita harapannya. Oke. Jadi kita sekarang ini memberi pelatihan bagaimana membuat sabun yang ramah lingkungan, Pak. Jadi kita upayakan itu seperti itu. Mereka juga bagus. Jadi ada beberapa yang malah bisa dijual, meningkatkan ekonomi rumah tangga. Iya, bagus. Ya. Nah, jadi saya mau promosikan ini. Ada satu deterjen yang sangat ramah lingkungan, Pak. Jadi deterjen seperti kita ketahui ini kan rusak untuk degradasi, untuk rusak di lingkungan itu kan makan waktu terlalu lama, sehingga dia mencemari lingkungan. Nah kita ini ada produk nasional kita, namanya MES, Pak, MES, metil ester sulfonat. Ini terbuat jadi dia deterjen tapi terbuat dari minyak kelapa sawit atau minyak kelapa, Pak. Jadi ini kita produksinya berlimpah, sustainable, dan ramah lingkungan. Nah itu kita kombinasikan dengan ekoenzim itu. Gitu. Makanya nggak percuma ya, istri Anda ahli kombinatori teka. Iya kombinasi. Ya Anda kombinasikan semua dikombinasikan kan gitu. Nah begini, bagaimana? Saya yakin banyak yang mendengar ini nanti, ini kan juga akan di YouTube kan, itu yang kepingin tahu kemana mereka bisa bertanya. Bisa nggak Bapak beri alamat di sini kemana kalau ada masyarakat yang ingin tahu program ini? Oh ya, bisa saja lewat
YouTube-nya Yayasan Upakara Persada ada, kita punya itunya, Pak. Oh, ada ya? Bisa ke situ, ya. Ada ya? Bagus. Ya. Pokoknya Yayasan Upakara Persada Nusantara. Tapi baru di YouTube karena kita belum mampu untuk bikin website, Pak. Mosok. Ya, kita belum mampu untuk bikin website yang bagus gitu. Jadi ya bikin yang nggak usah bagus-bagus ya. Wong banyaknya nggak bagus kok. Oke. Ya. Bapak, terima kasih sekali. Ya, saya mohon maaf Bapak, saya nggak punya apa-apa. Cuma nanti saya akan kirim ini. Kalau ini istri Anda sudah bosan sama ini ya, makanya sekarang saya pindah ke giliran Anda yang terpaksa menerima ini nanti bagi ucapan terima kasih pada Insinyur Sugeng Waluyo yang telah berkenan menjadi narasumber acara Jaiprasol tentang enzim ya dan sampah dapur. Dan ternyata kasih, Pak. Dan masker juga kan? Ya. Masker. Oke, tepuk tangan untuk Pak Insinyur Sugeng Waluyo. Ya. Ya, terima kasih. Ya.